Kenapa hanya itu yang ditanam? Apa sebab itu? Kan banyak jeruk. Kenapa tidak ada jeruk? Padahal di sininya ikon jeruk itu. Kenapa salak? Kenapa buah naga? Kenapa tembakau? Karena mereka lihat pemasaran ataupun perawatannya nggak begitu payah kali. Perawatan, iya. Modal besar pun mau mereka itu untuk ngapainya. Oh gitu. Buah naga ini itu butuh lampu dia itu, Betul. bukan satu titik cuman meterannya, Betul. bahkan ada 3. Tapi kalau menjanjikan menurut mereka dari mana pun sumber dananya, mereka pasti berani gitu. Sebenarnya yang dibilang teman-teman tadi, kita nanam di pertengahan bulan 10 sampai kita nanam terakhir di bulan 4, itu mungkin harga jarang di bawah 15.000 Di Tatani. Iya. Tapi kalau di Pojok Informasi Suluh Pertanian. Poin Sultan. Halo Sobat Sultan. Senang sekali bertemu lagi di Poin Sultan. Pojok Informasi Suluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Provinsi Sumatera Utara. Hari ini kami berada di Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, untuk menyelami langsung cerita perubahan komoditas pertanian di sini. Dulu, para petani mengandalkan jagung, bawang, dan cabai merah sebagai sumber pendapatan utama. Namun belakangan ini, banyak yang beralih menanam kopi, salak, buah naga, bahkan tembakau. Apa yang mendorong para petani membuat keputusan besar ini? Bagaimana tantangan dan peluang yang muncul setelah beralih komoditas? Bersama tim Poin Sultan, kami mengunjungi Balai Penyuluh Pertanian Tiganderket untuk berdiskusi langsung dengan petani dan pelaku usaha setempat. Yuk, ikuti perjalanan kami dan temukan jawabannya. Nah, untuk selanjutnya mengalir aja, mungkin kita tadi sudah melihat di sini komoditas ini kan sebagian besar adalah salah satu tutulan yang khususnya tadinya pikiran saya khususnya adalah bawang merah. Ternyata dari mulai jalan udara bawang merahnya sudah tidak kelihatan. Nah, sudah tidak kelihatan sama sekali. Cabai pun sudah tidak kelihatan, yang ada sedikit cabai capak ya. Yang banyak kami lihat adalah salak, buah naga, kopi, tembakau. Kalau lihat fenomena ini berarti inilah sekarang yang lagi diminati pasar. Ya, ada pasarnya. Biasanya kalau udah bulan 6 sampai bulan 10 udah jarang yang nanam bawang. Karena banyak penyakit tadi. Iya. Dan harga murah. Udah pasti harga murah. Karena bawang dari luar masuk. Oh, kan gitu. Jadi kan tahu kami kan gitu. Jadi untuk prediksi masyarakat kita di sini, Ya. sekitar nanam bulan 11, disitulah baru bisa dapat harga. Jadi kalau di sini Nanam bulan 11 panennya nanti di bulan 1. Iya. Nah, gitu. Bulan 2. tapi bulan 11 bukan musim hujan di sini. Iya, memang Hujan. hujan. Nah, Tapi kan itulah prediksi. Panennya kan Enggak. enggak lagi musim hujan. berarti di awal aja merawatnya yang ada apa. Oke. Harga kena ya. Jadi menurut prediksinya memang rata-rata kayak gitu juga. Itu makanya. Jadi terkadang terlalu banyak yang tanam, harga anjlok juga. Kalau banyak dari sini keluar, anjlok juga gitu ya. Masuk barang luar masuk. Iya. Buahnya Berarti beda. ini hanya mensiasatin lah berarti. Iya. Ya. Tapi kalau dengan luasnya atau pertambahan salak ini gimana? Itu kan di tempat kita ini kan beda kecamatan gini, Pak. Kalau salak 3 derajatnya sekarang. Iya. Salak 3 derajat, daerah kering semua yang menanam salak. Artinya prospek ekonomi menjanjikan kan, makanya makin lama makin tambah. Jadi gini kan, saya mau tanya tadi kan, saya lanjut lagi ya. Dari mulai masuk kami tadi komoditinya hampir sama, salak, ya salak, buah naga, kopi, tembakau. Saya mau tanya kelebihan kemampuan dari petani atau penyuluh memandang pasar, ya boleh dibagi ilmunya. Kenapa
hanya itu yang ditanam. Apa sebab itu? Kan banyak jeruk. Kenapa tidak ada jeruk? Padahal di sininya ikon jeruk itu. Kenapa salak? Kenapa buah naga? Kenapa tembakau? Dulu saya 3 tahun yang lalu di sini masih bawang, masih cabai. Saya diajak lagi untuk panen. Tapi sekarang sudah berubah. Mungkin triknya apakah ada peran BPP, apakah ada peran dari penyuluhnya, bagaimana mencari informasinya sehingga tahu. Karena nggak mungkin ditanam kalau tidak ada untung. Sementara kalau misalnya tanaman salak ini, cara merawatnya mudah, pasarnya ada, terus penyakitnya pun belum begitu banyak kali. Jadi karena petani kita ini kan butuh modal banyak sebetulnya. Jadi tapi kalau menjanjikan menurut mereka, itulah makanya berkembang semua salak. Sekarang udah menjalan juga apa itu buah naga kemari. Kalau di sini kan daerah tanaman pangan, padi dan jagung sebetulnya. Di 3 derget ini tambahnya sedikit banyak hortikultura. Jadi karena mereka lihat pemasaran ataupun perawatannya nggak begitu payah kali, iya. modal besar pun mau mereka itu untuk ngapainya. Oh gitu. Buah naga ini itu butuh lampu dia itu, Betul. bukan satu titik cuman meterannya, Betul. bahkan ada 3. Tapi kalau menjanjikan menurut mereka dari mana pun sumber dananya, mereka pasti berani gitu. Baik, terus kalau begitu dari mana dapat bibitnya? Itu dari Petani ke petani. tadi ke petani. Ini Bu. ada Enggak, penangkap. awalnya Iya. kalau salak itu dari ada orang tahun baru ini dari mana, dari Jawa di bawah. Sleman, dari Sleman. Dia ya. Pondok dari Sleman. Kembangkan di Iya. sini. Terus yang lain pun kan udah melihat hasilnya, jadi ngikut semua. Ya. Baru dari situlah bibit itu berkembang terus. Gitu. Kalau Kalau awalnya dari Jawa memang bibitnya. kalau bisa tahu pasarnya kemana saja, Pak? Keluar ke Malaysia. Sudah ekspor. Iya, ada yang Nampung. nampung. Ada lagennya ya. Ya, terus ke Aceh. Aceh. Iya, Jawa pun ada sebagian. Ya enggak pasti kan. Thailand tuh pasti. Kembali lagi ya, Pak. Kita ini kan ini kan komoditi strategis nih, cabai bawang. Sebenarnya kan tidak boleh dikurangi. Sementara kita kan ada program pemerintah. Dulu kalau nggak salah ingat saya 41% kebutuhan sumut itu. Nah, kemarin sempat 71% itu sudah bisa dipenuhi ya. Jadi sementara kita mengurangi lahan, kita konversi lahan itu ke salak, ke ini kan sudah kalah gitu loh program pemerintah dengan yang apa yang dilakukan masyarakat. Nah ini terakhir saya tahu sentra bawang dan cabai, batu karang. Kalau dari komoditi bawang ya Bu, kita kan saingan kita di sini udah banyak. Para agen juga udah ngambil bawang merah itu sampai ke Sulawesi, dibawa kemari kan. Jadi di Humbahas juga ada berapa ratus hektar itu. Jadi kami di sini yang dengan hitungan cuma puluhan hektar udah pasti kalah secara produksi. Jadi di harga pun udah sebenarnya yang dibilang teman-teman tadi, kita nanam di pertengahan bulan 10 sampai kita nanam terakhir di bulan 4 itu mungkin harga jarang di bawah 15.000 Di petani. Iya, tapi kalau diperhitungkan biaya produksinya yang dengan harga 15.000 itu kita udah remis gitu namanya. Jadi kenapa ke buah naga, kenapa ke salak, kenapa kopi dan tembakau? Kalau di buah naga mungkin biaya produksi itu sangat tinggi. Awal. Iya, di awal. Tapi kita panen itu sampai 4 kali 1 tahun, Bu. Kenapa tidak jeruk? Naga itu lebih menguntungkan dari jeruk. Kami juga turun langsung ke lapangan untuk memantau budidaya cabai dan kentang. Dari kunjungan ini terlihat bagaimana teknik perawatan, penggunaan pupuk, dan pola tanam memengaruhi produktivitas. Setelah berdiskusi dengan petani dan pelaku usaha di Tiganderket, kami menemukan beberapa aktor utama yang mendorong pergeseran komoditas. Bersama tim penyuluh, kami akan terus memantau dan membimbing agar hasil panen optimal dan kesejahteraan petani meningkat.